Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih menceritakan cerita tentang istriku bukan manusia ya guys. Nah, tapi ini part 5-nya. Nah, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, jangan lupa untuk kalian tonton dulu part yang sebelumnya ya guys, agar kalian mengerti akan alur ceritanya. Oke guys, sebelum kita masuk alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Nah, oke guys, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Setibanya di gubuk yang berada di kebun, aku membawa Rita dengan cara mengangkat tubuhnya, mengikatnya dengan posisi telentang pada sebuah divan tua yang sudah sangat ramah usang. Entah bagaimana reaksinya saat sadar nanti. Yang pasti, aku harus mendapatkan informasi darinya. Setelah semua beres, aku duduk bersandar pada dinding papan yang sudah terlihat lapuk dan berjamur. Wajar saja, karena gubuk ini memang tidak berpenghuni. Sudah lama penjaga kebun ini mengundurkan diri. Entah apa sebabnya, Mang Jaja memilih mengundurkan diri. Aku masih ingat, saat itu, sebulan sebelum acara pernikahanku dengan Ratih, Mang Jaja menghubungiku dan mengutarakan keinginannya untuk tidak bekerja lagi di kebun ini. Saat aku bertanya apa sebabnya, Mang Jaja hanya mengatakan tidak betah lagi. Padahal, aku suka dengan hasil pekerjaan Mang Jaja. Aku juga membayarnya mahal, hanya untuk membersihkan kebun sawit ini. Aku melirik Rita, yang terbaring dengan kondisi terikat di atas divan itu. Tampaknya, dia sudah sadar. Sesekali Rita memegangi kepalanya yang mungkin terasa pusing. Saat matanya terbuka, ia memandangi sekitarnya, melihat tempat yang menurutnya aneh dan asing. Tentu saja, siapapun orangnya pasti kaget saat mendapati dirinya dalam keadaan terikat dan berada di tempat asing. Menyadari posisinya diikat, Rita semakin liar memperhatikan sekelilingnya. Hingga pada akhirnya, Rita melihat keberadaanku yang masih duduk santai di lantai sambil berselonjor kaki. "Mas Bima, kenapa aku diikat seperti ini? Dan ini, di mana kita berada?" ucapnya sambil mencoba untuk duduk. "Kau sudah bangun? Bagaimana tidurmu? Apakah nyenyak?" tanyaku sembari bangkit dari tempat duduk dan mendekat. Rita tampak gelagapan melihatku. Semakin aku mendekat dan memperhatikan tubuhnya dari atas ke bawah. Menyadari aku memperhatikannya, Rita tampak tersenyum menyeringai. "Aku tahu sekarang, Mas Bima tidak perlu melakukan ini padaku. Cukup Mas Bima minta saja dengan baik, maka aku akan melayanimu dengan baik," ucapnya disertai dengan senyuman menjijikan. Begitu ya? Jadi, kalau aku minta baik-baik, kau akan menurutinya?" tanyaku. "Tentu saja Mas, jujur saja. Dari dulu aku memang menyukai Mas Bima," ucapnya merasa penuh kemenangan. Berharap perasaannya mendapatkan balasan. Namun, bukan balasan cinta yang akan kuberikan saat ini. "Baiklah, kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya rencanamu bersama Sarah?" Sontak saja, wajah Rita berubah menjadi pucat pasi saat mendengar pertanyaan yang kukatakan. "Apa maksudmu, Mas?" tanyanya pura-pura bodoh. "Aku sudah mendengar semua percakapanmu dengan Sarah. Saat di restoran itu, aku tidak sedang bertemu pasien, tapi aku mengikuti Sarah. Dan ternyata, aku mengetahui fakta ini. Sekarang lebih baik kamu jujur," ucapku masih mencoba bertanya secara baik-baik. Aku tidak mengerti maksudnya Mas," ucapnya gugup. "Baiklah, kalau kau tidak paham maksudku, aku tidak akan memaksa. Tapi satu hal yang harus kau ingat, kau akan berada di tempat ini, mungkin sampai kau mati," ancamku. "Jangan lakukan itu Mas, aku mohon," ucapnya dengan kepala yang menggeleng hebat. "Aku tidak punya banyak waktu. Katakan, apa rencanamu dan Sarah?" Sekali lagi aku mencoba bertanya baik-baik.
Sungguh, aku tidak tahu apa maksud ucapanmu, Mas. Tolong, lepaskan aku. Aku adalah adik iparmu. Bukan lagi suara lemah, namun kini Rita sudah mulai berteriak. Tempat ini sangat jauh dari pemukiman. Perjalanan ke tempat ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika aku meninggalkanmu di sini, sudah dipastikan kalau kau akan mati membusuk di tempat ini. Terserah, kau mau mengatakan semuanya atau tidak. Sekali lagi, aku tegaskan. Kau mau buka suara atau tidak? Sambungku. Tidak mendapat jawaban. Rita hanya diam. Namun, terpancar di wajahnya ketakutan yang sangat besar. Aku melangkahkan kaki menuju pintu keluar. Berharap Rita mencegahku dan memilih menceritakan semua rencananya dan Sarah. Tunggu Mas, aku akan mengatakan semuanya, ucap Rita. Aku berbalik badan dan menatap matanya dengan tajam, memastikan kalau Rita benar-benar serius dengan ucapannya. Katakan sekarang, aku tidak punya banyak waktu. Lihatlah keluar, hari sudah sore dan aku harus kembali, ucapku. Setelah aku mengatakan semuanya, Mas janji akan membebaskanku kan? Tanyanya memastikan. Tentu saja, aku akan membawamu pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun, ucapku meyakinkan. Sebenarnya, Sarah orang jahat. Sarah ingin menghancurkan keluargamu, Mas. Dan untuk rencana ini, semua Sarah yang merencanakannya, ucapnya. Lalu, apakah dia yang kalian maksud adalah aku? Iya, Mas. Berhati-hatilah pada Sarah. Dia bukan orang baik. Sarah sangat licik, ucap Rita. Lalu apalagi rahasia yang kalian sembunyikan dariku? Apakah kematian Ratih ada sangkut pautnya dengan kalian? Pertanyaan yang kutanyakan pada Rita sontak membuatnya membulatkan mata. Reaksinya sangat terlihat kaget. Rita juga tampak gugup saat ini. Kalau masalah itu, aku tidak tahu, Mas, ucapnya tanpa berani melihatku. Jangan berbohong, katakan yang sejujurnya, ucapku sambil mencekik leher Rita. Kesabaranku sudah habis. Mendengar jawaban yang diberikan Rita sangat bertele-tele. Aku tidak tahu, lebih baik kau pulang dan selamatkan ibumu, ucap Rita dengan suara terbata-bata, karena aku masih mencekik lehernya. Astaga, aku baru ingat kalau Sarah mengatakan masih ada urusan dengan ibu. Bodohnya aku, bisa lupa dengan keselamatan ibu. Tanpa membuang waktu lama, aku gegas melepaskan cengkraman pada leher Rita, berlari ke arah meja dan meraih kunci mobil milik Rita. Lepaskan aku, Mas, jangan tinggalkan aku di sini, teriak Rita kala melihatku hendak pergi. Aku menghentikan langkah dan menoleh pada Rita. Melihat wajahnya yang memancarkan ketakutan, naluriku mengatakan agar aku melepaskannya. Namun, saat aku mendekat, jangan Mas, pergilah selamatkan ibumu. Jelas, aku mendengar suara itu. Itu adalah suara Ratih. Seiring hembusan angin, suara itu melayang kian menjauh. Apakah itu petunjuk dari Ratih agar aku tidak membebaskan Rita? Tapi kenapa? Bukannya Rita adalah adiknya? Maaf Rita, aku tidak bisa membebaskanmu sebelum kau mengatakan semuanya dengan jujur. Saat ada waktu aku akan kembali ke sini menjengukmu. Namun, aku tidak bisa berjanji kapan pastinya. Semoga saat aku kembali kau masih dalam kondisi hidup, ucapku. Tidak Mas, lepaskan aku. Aku janji akan mengatakan semuanya. Tolong lepaskan aku Mas. Mas Bima. Tidak memperdulikan teriakan Rita, aku meninggalkannya. Terlambat. Sejak tadi aku memaksanya untuk berkata jujur, namun dia yang mengulur waktu. Saat ini, aku hanya memikirkan keselamatan ibu. Jangan sampai Sarah menyakitinya. Aku mengeluarkan ponsel berniat untuk menghubungi ibu. Namun sial, tidak ada jaringan karena lokasi tempat ini sangat pelosok. Tidak ada cara lain. Aku memacu mobil ini dengan kecepatan yang tinggi. Jalanan berbatu dan banyak berlubang tidak dipedulikan. Mobil ini milik Rita. Jika seandainya rusak pun aku tidak peduli. Saat sudah memasuki area jalanan beraspal, kembalilah aku melihat ponsel apakah sudah terdapat jaringan. Alhamdulillah,
Sudah tersedia jaringan dan aku segera menghubungi nomor ibu. Sudah 3 kali panggilan, namun tak kunjung dijawab oleh ibu. Aku melihat jam di ponselku yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Apa mungkin ibu sudah tidur? Tidak mungkin. Ibu sangat mudah terbangun. Jika mendengar nada panggilan ibu pasti akan segera bangun. Oh Tuhan, jangan sampai ibu kenapa-napa di tangan wanita iblis itu. Tring, notif pesan masuk dari nomor ibu. Segera aku membuka dan membaca pesan tersebut. Tidak perlu khawatir dengan ibu, karena dia baik-baik saja. Aku akan menjaganya dengan sangat baik. Isi pesan yang dikirimkan Sarah, tertera foto di mana ibu tertidur pulas. Bukan di kamar yang biasa ibu tinggali. Aku sendiri tidak mengenali di mana keberadaan ibu saat ini. Sesampainya di rumah, aku segera berlari mencari ke seluruh ruangan di mana ibu berada. Sial memang. Aku tidak menemukan keberadaan ibu maupun Sarah. Kemana dia membawa ibu? Jika terjadi sesuatu pada ibu, maka aku akan menghabisi Sarah. Itulah janjiku pada diriku sendiri. Aku meraih ponsel dan mencoba menghubungi nomor ibu. Namun, tidak satupun panggilanku diangkat. Kini, aku beralih menghubungi Sarah. Baru sekali berdering panggilanku, sudah diterima oleh Sarah. Di mana kau? Apa ibu bersamamu? Tanyaku masih mencoba bertanya dengan cara baik-baik. Ibu bersamaku kak. Kau tenang saja, ibu baik-baik saja, ucap Sarah. Kemana kau membawa ibu? Jangan main-main Sarah. Siapa yang main-main kak? Aku menjaga ibu dengan baik. Aku tidak sekejam dirinya, ucap Sarah. Apa maksudnya? Apa maksudmu? Harusnya kau bersyukur karena orang tuaku mau mengadopsimu dan merawatmu dengan baik. Inikah balasanmu atas kebaikan keluargaku selama ini? Tidak bisa lagi membendung emosi, aku meluapkan segalanya. Apa? Aku tidak salah dengar. Kau terlalu bodoh sampai kau tidak mengetahui kebenarannya. Kau selalu membela ibumu yang munafik ini, ucap Sarah berteriak. Seandainya pun kau hadir di keluargaku ada maksud tertentu, aku akan menyelesaikan semuanya ini. Tolong, jangan seperti ini Sarah. Semua ada jalan keluarnya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku mencoba merayunya. Terlambat. Sudah habis kesabaranku selama ini, ucap Sarah. Aku janji tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Tolong katakan, kemana kau membawa ibu? Tidak. Lebih baik kau lupakan ibumu ini. Karena sebentar lagi dia akan menjadi mayat. Sama seperti istrimu, ucap Sarah. Kalau kau masih bersikeras, aku terpaksa membawa kasus ini ke jalur hukum. Kau tahu, saat ini aku sudah merekam pembicaraan ini. Kupastikan kau akan mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Aku juga sudah mengetahui semua rahasia busukmu itu dari Rita, ancamku. Aku sengaja menggeretaknya. Walaupun aku sendiri belum tahu pasti kebenarannya. Silahkan, aku tidak takut. Setelah kedua orang tuaku meninggal, aku sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Kalau aku bisa membalas dendam atas kematian orang tuaku dengan cara ini, maka aku siap dipenjara seumur hidupku, ucap Sarah. Oh Tuhan, kenapa Sarah sangat keras kepala? Ambisinya untuk menghabisi nyawa ibuku begitu besar. Sebenarnya, apa penyebabnya Sarah menaruh dendam pada keluargaku, terutama ibu? Tolonglah Sarah, aku janji akan memberikan semua harta yang kami miliki padamu, asal kau membebaskan ibu. Sekali lagi aku memohon padanya, berharap tawaranku kali ini berhasil. Apa kau serius? Aku tidak akan memaafkanmu jika kau berbohong, ucap Sarah. Sepertinya dia tertarik dengan penawaranku untuk menyerahkan semua harta yang kami miliki. Dasar wanita, bilangnya tidak punya tujuan hidup lagi. Tapi mendengar harta dia langsung tertarik. Iya, aku serius. Sekarang katakan di mana kau berada? Jawabku pasrah. Harta bisa dicari lagi. Tapi ibu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri jika terjadi sesuatu padanya. Aku tidak akan percaya semudah itu. Bisa saja kau akan membawa polisi ke tempat ini. Lalu apa maumu? Aku mau kau siapkan semua surat-surat berharga yang kau miliki. Nanti aku akan menentukan tempat pertemuan kita. Ingat,
jangan melibatkan siapapun dalam pertemuan nanti. Atau ibumu akan tinggal nama saja. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Kuakui, Sarah memang benar-benar licik. Namun, walau begitu, terpaksa aku harus merelakan semua harta yang kumiliki jatuh ke tangan Sarah. Baik, akan aku siapkan semuanya. Sarah hanya meminta surat-surat berharga, tidak memintaku untuk mengurus perpindahan nama menjadi atas namanya. Mungkin Sarah berpikir kalau itu semua butuh proses yang sangat lama. Itulah sebabnya Sarah hanya meminta surat-surat saja. Aku yakin setelah ini Sarah akan menjual semuanya dengan harga murah. Sebenarnya aku dilema antara menyetujui permintaan Sarah atau tidak. Namun di sisi lain, aku tidak mau terjadi sesuatu pada ibu. Tring, notifikasi pesan masuk membuyarkan lamunanku. Segera aku membuka pesan yang dikirimkan oleh Sarah. Sarah mengirimkan share lokasi yang titiknya sangat jauh dari lokasi keberadaanku saat ini. Bukan cuma itu saja, aku melihat kalau lokasi yang dikirimkan Sarah itu berada di daerah hutan yang mungkin belum pernah dijamah oleh manusia. Tring, ingat pesanku, jangan libatkan siapapun dalam pertemuan ini. Pesan kedua yang Sarah kirimkan padaku. Aku memilih menghubungi nomor Sarah. Malas rasanya, aku mengetik pesan terlalu banyak pada wanita licik itu. Ada apa? Apa kau berubah pikiran? Tanya Sarah saat menerima panggilan dariku. Itu lokasinya sangat jauh. Kenapa kau memilih tempat sejauh itu? Tempat itu berada di area hutan dan pegunungan. Aku tidak yakin kalau kau akan menepati janjimu. Kau mencurigaiku, tapi kau sendiri memilih tempat seperti itu. Terserah kau saja. Kalau kau menolak, katakan saja langsung. Aku tidak akan memaksa. Semua keputusan ada di tanganmu, ucap Sarah enteng. Baik, aku akan ke sana sekarang juga. Perjalanan ini akan sangat panjang. Kemungkinan aku akan tiba besok. Tidak ada pilihan lain kecuali menyetujui permintaan Sarah. Hati-hati di jalan kakakku sayang. Ingat ya, jangan libatkan siapapun. Sekali lagi Sarah mengingatkan. Panggilan berakhir. Aku mempersiapkan diri dan segala kebutuhanku selama di perjalanan menuju hutan Cermai, tempat pertemuan yang diinginkan oleh Sarah. Aku sendiri bingung bagaimana Sarah bisa memilih hutan itu. Hutan yang terkenal sangat angker dan menyeramkan. Bahkan kabarnya belum ada manusia yang pernah berani mendatangi hutan itu. Sarah sudah gila. Entah dendam apa yang membuatnya menjadi seperti itu. Ingin rasanya aku menyerah, namun tidak semudah itu karena nyawa ibu sedang dipertaruhkan. Aku mengepak beberapa pakaian dan bahan makanan ke dalam tas ransel. Tidak lupa, aku juga membawa senjata yang memang aku miliki hanya untuk berjaga-jaga saat keluar dari rumah. Aku melihat mobil milik Rita masih terparkir di depan rumahku. Bagaimana nasib Rita saat ini? Jika aku pergi ke hutan Cermai, maka Rita akan berada di gubuk itu sebelum aku kembali ke sana. Aku tidak punya waktu jika harus membebaskan Rita terlebih dahulu. Dan mobil ini, jika aku meletakkannya di garasi rumahku, maka akan sangat berbahaya. Bisa saja Bu Ratna akan mencari keberadaan Rita dan menemukan mobil milik Rita berada di rumahku. Aku akan menjadi tersangka dalam kasus hilangnya Rita. Aku sendiri tidak yakin kalau Rita akan bertahan hidup selama berada di gubuk itu, tanpa makanan dan minuman, dalam keadaan terikat pula. Atau bisa saja sekarang Rita sudah mati dimakan binatang buas. Sudahlah, lebih baik aku membawa mobil Rita saja, daripada mobil ini berada di rumah. Aku juga tidak tahu harus dikemanakan mobil ini. Ya Allah, tolong mudahkan segala urusanku dengan Sarah. Aku mohon, jangan ada nyawa yang melayang lagi. Aku sudah kehilangan seseorang yang sangat kucintai. Jangan sampai kau ambil ibuku. Doaku sebelum berangkat menuju hutan Cermai. Perjalanan panjang kulalui. Pekatnya malam tidak menyurutkan semangatku. Pukul 11 malam seharusnya aku sudah istirahat. Namun, karena masalah ini, aku masih harus
berkelana mencari keberadaan ibu. Semoga saja Sarah tidak ingkar janji. Apa yang dia inginkan sudah kupenuhi. Semua aset berharga yang kupunya saat ini akan menjadi milik Sarah. Pukul 3 malam. Aku merasakan mataku sangat mengantuk. Akan sangat berbahaya jika aku terus mengemudi dalam keadaan mengantuk seperti ini. Melihat sekeliling yang hanya dipenuhi oleh hutan belantara, aku sendiri bingung harus istirahat di mana. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku menempikan mobil di bawah pohon besar, mengunci semua pintu mobil ini agar aku aman. Baik dari binatang buas atau mungkin berandalan jalanan yang mungkin akan melalui tempat ini. Tidak butuh waktu lama, aku sudah terlelap dalam tidurku. Mas, bangunlah, ikuti aku. Kita mau kemana? Ikuti aku, Mas. Baiklah. Bruk. Aduh. Aku menggerang kesakitan saat merasakan kepalaku terbentur pada dashboard mobil ini. Saat membuka mata, aku terperangah kala melihat sinar matahari sudah bersinar terang. Aku tidur begitu lama, dari jam 3 subuh hingga pagi. Namun, aku masih ingat jika sebelumnya aku parkir di bawah pohon besar di pinggir jalan. Tapi, saat aku bangun, ini bukan tempat di mana aku beristirahat. Apa mimpi itu nyata? Aku jelas mengingat mimpiku malam tadi, di mana Ratih menemuiku dan memintaku mengikutinya. Bukan lagi di hutan, namun saat ini aku berada di area perkotaan yang padat penduduk. Percaya tidak percaya, tapi inilah kenyataannya. Berkali-kali aku menampar dan mencubit pipiku sendiri dan terasa sakit. Ini nyata, mimpi membawaku ke tempat ini. Itu artinya arwah Ratih yang membantuku. Haruskah aku mempercayai hal mistis seperti ini? Tapi, untuk apa sosok Ratih membawaku ke sini? Bukankah tujuanku adalah hutan Ceremai? Apa sebenarnya Sarah menipuku? Memintaku datang ke hutan Ceremai hanya untuk menjebakku. Astaga, aku memang terlalu mudah untuk mempercayai ucapannya. Aku bahkan tidak meminta menunjukkan wajah ibu sebagai bukti kalau saat ini Sarah sedang bersama ibu. Atau setidaknya aku bisa menghubungi Sarah melalui panggilan video. Terima kasih ya Allah, Engkau mengirimkan sosok Ratih sebagai penolongku. Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres dengan rumah bercat hijau yang ada di seberang jalan sana. Mobilku terparkir tidak jauh dari rumah besar ini, dan Ratih yang membawaku ke sini. Rasa ingin tahu membuatku memutuskan untuk mendatangi rumah itu. Melihat penjual bensin eceran yang berada tepat di depan rumah itu, aku segera menghampirinya untuk bertanya dan mencari informasi. Permisi Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik rumah itu? Tanyaku sambil menunjuk rumah bercat hijau. Oh, rumah ini milik Bu Siska dan Pak Edo. Tapi pemiliknya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Memangnya mau apa? Tidak apa-apa Pak, saya sedang mencari rumah untuk dibeli. Apa Bapak tahu rumah itu dijual atau tidak? Tanyaku, pura-pura ingin membeli rumah tersebut. Oh, kalau itu saya tidak tahu. Mungkin Bapak bisa bertanya langsung kepada anak pemilik rumah itu. Tapi, sejak kematian orang tuanya, anak itu tidak pernah terlihat lagi. Jelas sih Bapak. Kalau boleh tahu, siapa nama anaknya Pak? Tanyaku. Sarah Widya. Deng, Sarah? Berarti itu rumah almarhum orang tua Sarah. Astaga, aku baru ingat. Siska Widi dan Edo Atmaja adalah nama orang tua Sarah. Aku masih ingat nama itu. Saat dulu aku pernah menangani pasien korban tabrak lari, yang tidak lain adalah orang tua Sarah. Sayang sekali ya Pak, padahal saya sangat tertarik dengan rumah itu. Kira-kira kemana saya bisa mencari Sarah Widya ya Pak? Apakah dia mempunyai kerabat dan mungkin dia tinggal bersama kerabatnya? Tanyaku lagi. Dia tidak punya kerabat. Sarah adalah anak yatim piatu yang sudah tidak punya siapa-siapa. Tapi yang kudengar, Sarah sekarang diadopsi oleh keluarga yang menabrak orang tuanya. Ucap si bapak. Keluarga yang menabrak? Tanyaku syok. Iya, saat itu orang tua Sarah sedang meninjau lahan untuk dibeli di sebuah desa. Namun, saat hendak menyeberang jalan, kedua orang tua Sarah tertabrak mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Bukannya menolong
atau membantu membawa ke rumah sakit. Pengendara mobil itu justru meninggalkan 2 orang yang sudah sekarat itu. Hingga pada akhirnya beberapa pengendara lain datang menolong. Tapi kedua orang itu tidak bisa selamat karena mengalami luka parah di bagian kepala dan juga kehabisan darah. Ucapnya, terjawab sudah. Apa ini tujuan Sarah menaruh dendam pada keluargaku? Apa mungkin orang tuaku yang menabrak orang tua Sarah? Penjelasan bapak ini sangat sesuai dengan pasienku itu. Kedua orang tua Sarah memang mengalami luka parah di bagian kepala. Pendarahan hebat terjadi, hingga mereka kehabisan darah dan tidak tertolong lagi. Tapi apa mungkin ayah penabrak itu? Jika benar, Sarah pantas menaruh dendam. Tapi ibu, bagaimana dengannya sekarang? Saya permisi dulu nak, kebetulan dagangan saya sudah habis. Saya pamit pulang, ucap si bapak membuyarkan lamunanku. Ah, ya pak, terima kasih informasinya ya pak. Jawabku, sama-sama. Setelah bapak itu pergi, aku menoleh kembali pada rumah orang tua Sarah. Perlahan kakiku melangkah mendekati rumah tersebut. Preng! Suara apa itu? Bukankah rumah ini kosong? Gumamku semakin mendekat. Aku semakin mendengar suara-suara berbisik dari dalam rumah itu. Ayo, bersihkan. Lebih bersih lagi, cepat. Jelas aku mendengar suara itu. Itu adalah suara Sarah. Apa Sarah berada di dalam? Berarti ibu juga berada di dalam. Mengendap masuk melalui jendela kaca yang sudah pecah sebagian. Beruntung, badanku bisa masuk. Walaupun aku harus merasakan sakit di beberapa bagian tubuh karena goresan kaca. Rumah ini tampak rapi dan bersih. Tidak seperti rumah kosong pada umumnya. Hanya saja, di bagian depan saja terlihat berantakan karena rumput dan pohon-pohon tumbuh tanpa pangkas. Ayo cepat, bersihkan lagi. Suara itu berasal dari ruangan tengah. Aku akan melihatnya. Ampun, ampuni aku tidak sanggup lagi. Yadam. Sarah memperlakukan ibuku seperti binatang, mengikat lehernya dengan tali, serta menyeretnya layaknya seekor anjing. Ibu disuruh merangkak di lantai untuk membersihkan sisa pecahan kaca yang kuduga sengaja dipecahkan oleh Sarah. Badanku bergetar menyaksikan itu. Wajah ibuku penuh luka, bajunya robek di bagian depan, serta terdapat banyak darah, mungkin berasal dari luka akibat goresan kaca. Ingin sekali aku menolong ibu, namun langkahku terhenti karena melihat senjata api di tangan Sarah. Bukan hanya itu, Sarah juga menyiapkan sebilah pisau di bagian perut ibu yang terhubung dengan seutas tali. Dalam sekali tarikan, sudah dipastikan pisau itu akan menancap di perut ibu. Ampun katamu, ini belum seberapa. Setelah kau menabrak orang tuaku dan membiarkannya tanpa berniat membawa ke rumah sakit. Kau memperlakukan mereka seperti tikus got. Kau tabrak dan kau biarkan mereka begitu saja. Teriak Sarah berapi-api. Maafkan aku tidak sengaja, ucap ibu memohon. Kata maafmu tidak ada gunanya. Kau harus merasakan apa yang orang tuaku rasakan. Hardik Sarah. Semakin ibu memohon, semakin kejam Sarah menarik tali di leher ibu. Hingga ibu kesulitan bernapas. Ibu menabrak orang tua Sarah. Tidak mungkin. Ibu tidak bisa menyetir mobil, kecuali ayah. Selama ini, ibu selalu berpergian bersama ayah, karena ibu tidak bisa menyetir mobil. Tapi kenapa ibu mengakui kalau dia tidak sengaja menabrak orang tua Sarah? Aku harus mencari cara agar bisa membebaskan ibu. Melihat batu sebesar kepalan tangan, aku segera meraihnya dan berniat melemparkan kaca yang ada di hadapan Sarah. Dengan demikian, Sarah akan melihat dan saat itulah aku berkesempatan untuk membebaskan ibu. Itu pikiranku. Aku sudah melakukan permintaanmu. Aku sudah menghabisi Ratih. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Tanganku yang sudah mengayun ke udara ingin melemparkan batu itu seketika berhenti saat mendengar ucapan yang baru keluar dari mulut ibu. Sarah yang meminta ibu untuk membunuh Ratih. Untuk apa? Dendam apa lagi Sarah dengan Ratih? Aku ingin melihat kehancuranmu.
Apa yang kau lakukan belum seberapa dibandingkan sakit yang kurasakan. Tugas keduamu belum kau lakukan. Sudah setahun ini aku memberikan waktu untukmu, ucap Sarah. Sebenarnya apa yang kau mau, Sarah? Aku sudah mengakui kesalahanku. Tolong jangan libatkan Bima. Dia tidak tahu apa-apa. Aku sudah menuruti keinginanmu untuk melenyapkan Ratih sebelum hari pernikahan mereka. Aku sudah melakukan semua itu. Tapi kau masih saja menaruh dendam padaku, ucap ibu. Ibu bilang apa? Ibu melenyapkan Ratih sebelum hari pernikahan kami. Lalu, yang kunikahi itu siapa? Kalau Ratih sudah dilenyapkan sebelum hari pernikahan kami. Aku sudah bilang kalau aku menginginkan kehancuran keluargamu. Sama seperti keluargaku yang kau hancurkan. Bunuh Bima. Maka masalah ini selesai, ucap Sarah. Tidak, aku tidak bisa membunuhnya, tolak ibu. Kenapa? Bima itu bukan anak kandungmu. Kenapa kau menolak? Kau juga bukan orang tua suci, jadi jangan sok suci, ucap Sarah. Fakta baru lagi. Aku bukan anak kandung ibu. Lalu, aku anak siapa? Aku memang bukan orang suci. Tapi aku yakin aku bisa bertaubat. Dimaafkan atau tidak itu urusan Allah. Yang pasti aku ingin bertaubat. Karma yang kudapat sudah lebih dari cukup. Aku menyesali semua perbuatanku, ujar ibu. Hahaha. Benarkah? Aku salut mendengarnya. Tawa Sarah menggema. Cukup. Aku sudah mendengar semuanya. Jadi selama ini aku berdampingan dengan orang-orang jahat. Tidak tahan lagi. Aku menampakkan diri di hadapan kedua wanita yang sedang tawar-menawar itu. Ibu tampak panik melihat kedatanganku. Begitupun dengan Sarah. Nah, oke guys, jadi segitu dulu untuk cerita di part 5 ini ya guys. Nah, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, di next video aku akan melanjutkan ceritanya untuk kalian. Nah, mungkin terakhir dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part yang selanjutnya and bye-bye.